Hey, selamat datang di Jam Film. Specialize in cash trucks across LA. This job can be Bagaimana jadinya jika seorang bos mafia paling disegani dan ditakuti menyamar menjadi orang biasa guna untuk mencari seseorang yang membunuh anak satu-satunya? Sebagai seorang bos mafia, dia sudah memburu semua penjahat-penjahat yang dicurigainya. Namun semua usaha itu tidak membuahkan hasil, yang jadinya dia harus mencarinya sendiri dan menyamar menjadi orang lain untuk bisa menemukan siapa orang yang membunuh anaknya itu. Inilah World of Man. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini dibintangi oleh tetangga baik saya, yaitu Jason Statham. Baiklah, penasaran dengan jalan ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Buat kalian yang suka dengan Jam Film, jangan lupa tekan tombol subscribe guna mendukung channel yang masih embrio ini. Jangan bandingkan dengan channel besar seperti Kang John dengan EQ7-nya ataupun Sakahayang dan juga Mager Nonton. Mereka sudah di atas langit, saya hanyalah gelandangan. Baiklah, kalau sudah, mari kita putar intronya. Langsung saja, film ini diawali dengan sebuah tragedi pembegalan secara paksa oleh beberapa sekelompok perampok yang mengincar truk depo pengangkut uang. Tanpa segan dan belas kasihan, para perampok itu menembak mati para petugasnya. Dan sebenarnya ada satu korban lain yang tak berdosa di sana, yang menyebabkan tragedi ini menjadi mimpi buruk bagi para perampok itu. Film ini memiliki plot yang maju mundur. Semua ini akan jelas seiring berjalannya cerita. Yang pertama adalah roh jahat. Beberapa bulan kemudian pasca tragedi perampokan, kita dibawa ke sebuah perusahaan yang bernama Vertigo, sebuah perusahaan depo pengantar uang di seluruh penjuru LA. Langsung saja kita diperkenalkan dengan satu orang yang selalu konsisten dengan kepala botaknya. Kali ini dia mengaku dengan nama Patrick Hill. Dia memiliki histori data sebagai seorang pegawai biasa di Orange Delta Security. Itu adalah sebuah penyamaran. Hill akan melamar pekerjaan sebagai armed security di perusahaan ini. Yang jelas, perusahaan itu memiliki sebuah kriteria tertentu untuk bisa menjadi bagian dari mereka. Sang manajer di sana menjelaskan sebuah tragedi pelik yang sempat terjadi di beberapa bulan lalu yang menewaskan 2 pegawai di sini. Dan hingga saat ini para perampok itu belum bisa ditangkap. Cerita itu guna mengetes mental Hill, namun sungguh jelas bahwa Hill terasa sangat biasa saja. Lalu tidak lama kemudian datanglah seorang yang bernama Bullet. Dia adalah salah satu armed security yang paling senior dari yang lainnya. Di sanalah sang manajer akan menugaskan Bullet untuk memberi materi tes untuk Hill. Apakah Hill benar-benar layak untuk menjadi bagian dari mereka? Sebagai perusahaan yang memiliki resiko tinggi, mereka memberi sebuah standarisasi untuk setiap calon pegawainya, di mana mereka harus lulus ujian dengan nilai minimal 70% dan tes pun dilakukan. Sungguh sangat mengejutkan bahwa Hill lulus dengan nilai tepat di angka 70%, tidak lebih dan tidak kurang. Karena mungkin saja Hill sengaja mengepaskan angka itu untuk tesnya. Apa anjing mengepaskan, bangsat. Setelah Hill dinyatakan lulus dan siap untuk bekerja, Bullet mengantarkannya ke sebuah locker room dari para armed security. Di sana nampaknya memiliki sosialita yang cukup keras dan gak punya rasa sungkan antar sesama. Bahkan Hill yang notabene masih anak baru langsung diremehkan oleh para pendahulunya. Sebut saja dia Dave. Di hari pertama itu, Hill langsung mendapatkan sebuah tugas. Tidak hanya sesama armed, di sana Hill juga dipandang sebelah mata oleh para penjaga senjata dan digoda sama penjaga gerbang si Mahong. Di tugas pertamanya itu, tidak ada hentinya Dave menyerocos tentang banyak hal. Hingga dia sotoy saat melintasi jalan di bawah jembatan, di mana sebuah tragedi Hill kehilangan anaknya. Sebenarnya di hari itu Dave lah yang bertugas. Namun sungguh beruntung di hari itu dia izin karena sakit. Singkat cerita, tugas pertama Hill berjalan tanpa ada kendala. Para kru armed mengajak Hill untuk nongkrong di bar langganan mereka guna untuk mengikuti tradisi sesama kru armed.
Ketika mereka nongkrong asik di bar, giliran si Mahong yang menggoda Hill. Namun sungguh disayang, si Mahong gagal mendapatkan yang dia inginkan. Justru dia mendapati aura pembunuh dari seorang yang mengaku dirinya Patrick Hill ini. You ain't much for... Let me buy you a beer. Anything else? I gotta get take his job. And then Tugas berikutnya yang Hill dapatkan sebagai kru Armet. Namun kali ini pengantaran mereka tidak selancar seperti biasanya. Mereka mendapati sebuah penyerangan dan kali ini Bullet menjadi sandra oleh para perampok. Now listen to me, ladies. We have to drive away. We just drive away. sorry, Get away. They're not gonna hurt him. They're not gonna kill him for 10 grand. Dave. It's sinner. That's why they have the fucking policy. You know, it's only money. Stop fucking around. Whether you want to drive, and I will tell you. Dave di sana sungguh panik dan ketakutan. Hill menyuruhnya untuk tenang dan menuruti apa instruksi dari para perampok. Next left. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat yang sudah diinstruksikan. Bullet di sana tidak berkutik dan dihajar oleh mereka. Hill dengan tenang menuruti semua perintah dari para perampok. Hingga tiba-tiba He's throwing bags on the floor. Fucking damn it. Now listen up. An old boy is getting a face full of shit. Fuck! Take the money! You're gonna get fucking killed! Take money! Are you fucking insane? Is this fucking lunatic? Fucking dick. What did you say? Hill menghabisi semua perampok dengan tenang dan nampak sangat profesional. Tanpa goresan sedikit pun, Hill menghabisi mereka semua, membuat Bullet dan Dave terpelongoh melihat aksi Hill. Namun sebenarnya motivasi terbesar Hill menghabisi mereka semua hanyalah ingin mendapatkan sebuah jawaban. Namun sungguh sayang, Hill mendapati jawaban nihil dari para perampok kelas kacang itu. What did you say? Lalu besoknya, pasca aksi Hill yang melawan semua perampok tanpa luka sedikit pun, dia didatangi oleh dua agen FBI. Sungguh sangat meragukan jika hanya sebatas kru Armet, namun dia memiliki skill layaknya pasukan khusus. Di sana Hill sangat tenang menerima bertubi-tubi pertanyaan, hingga mereka menyodorkan sebuah video masa lalu, di mana sebuah tragedi perampokan truk depo milik Vertigo menewaskan dua petugas dan satu anak muda yang tidak bersalah. Dan hingga saat ini pelaku belum bisa ditemukan. Mungkin saja perampokan ini ada hubungannya dengan mereka. Namun di sana Hill memberikan sebuah jawaban bahwa dia tidak tahu apa-apa dan mengatakan bahwa perlawanan kemarin hanyalah murni pembelaan diri. Another day. Therapist, rest up. Lalu setelah dua agen FBI tersebut bertemu dengan Hill, mereka berdua masih meragukan bahwa Hill bukanlah orang biasa. Mereka menelpon atasan mereka dan mengatakan bahwa Hill mungkin saja buronan yang sudah 25 tahun mereka incar. Keahliannya sungguh sangat menggambarkan buronan mereka. Namun sang atasan mengatakan bahwa tidak boleh seuzon dengan orang. Mungkin saja benar bahwa Hill hanyalah petugas hebat yang berusaha untuk amanah dalam bekerja. Di sana sang manajer ketar-ketir dengan sosok pegawai barunya itu, menyuruh Hill untuk berlibur sejenak dan mengunjungi psikiater guna kesehatan mentalnya bisa kembali lagi. Namun berbeda dengan sang direktur yang sungguh bangga dengan Hill, bahwa dengan aksi patriotiknya, Hill bisa saja memberi motivasi kepada para kru Armet lainnya. Hill memang sudah menjadi sosok misterius di balik seragam Armetnya, sosok yang lebih berbahaya dari iblis. Belum ada yang tahu siapakah gerangan ini sebenarnya. Lalu di sana kita diperkenalkan dengan salah satu informannya yang bernama Christy dan memberikan semua data-data dari pegawai yang berada di kantor Vertigo. Seems you can walk on water after all. 3 bulan kemudian, kembali Hill mendapatkan jatah pekerjaannya. Kali ini Hill hanya bersama dengan Bullet.
dan sungguh seperti magnet. Lagi-lagi truk yang dikendarai Hill mendapati sebuah serangan oleh beberapa perampok. Nampaknya perampokan ini agak sedikit profesional dan juga safety, namun sungguh sangat mengejutkan. Ketika Hill keluar, para perampok itu melarikan diri semacam mereka telah melihat malaikat maut. Kebenaran yang terungkap, mereka seolah mengenal siapa orang yang mereka lihat tadi. Sedangkan di kantor, sang manajer melongoh melihat penjelasan atas tragedi itu. Kenapa para perampok itu lari melihat Hill? Sudah mendekati kejelasan bahwa Hill bukanlah orang biasa. Bisa saja dia adalah seorang legenda. Setelah kejadian patritiknya yang kedua, Dana mulai tertarik dan mengajak Hill uprut malam itu juga. Sedangkan di tempat lain, Bullet dan Dave sudah mulai gemetar dengan Hill. Mereka sungguh yakin bahwa Hill bukanlah orang sembarangan. It was like he saw a dark spirit. I don't know what I'm saying. Like a cop. But if he's not... Put that on. Meet me next door. I don't trust him. Singkat cerita, setelah Hill mengemprut Dana, sebenarnya ada maksud lain di dalam jiwa Hill. Di malam itu, Hill mulai melakukan aksinya tipis-tipis, sedikit memberi pesan bahwa dia kesini memang ada maksud tertentu. Di malam itu, Hill menginterogasi Dana, menanyakan aset yang dimiliki Dana. Dia curiga, kenapa Dana sebagai pegawai biasa memiliki sebuah aset yang lumayan banyak? Apakah dia pernah kong-kali-kong dengan sebuah kejahatan? Di sana Dana gemetar dan benar-benar mengaku bahwa uang yang dia miliki hanyalah curian dari perusahaannya. Alih-alih hanya ingin mengamankan uang pensiunnya. Tidak ada faktor lain, yang artinya Dana tidak terlibat kasus apapun yang berkaitan dengan Hill. Comes to light that you're not telling me something that I need to know. Resourceful and serious I am. Got your contacts. We understand each other. Cerita mundur di 5 bulan sebelum semua tragedi ini terjadi. Sebelum tercipta sosok yang kita kenal dengan sebutan Patrick Hill ini. Di sana kita diperlihatkan dan dijelaskan satu fakta, bahwa Patrick Hill adalah seorang yang bernama Miss. Seorang bos mafia bawah tanah. Di hari itu dia tengah liburan dengan putra satu-satunya yaitu Doggy. Hingga tiba-tiba dia mendapati sebuah telepon dari tangan kanannya yaitu Mike yang membawa sebuah laporan masalah bahwa pengintaian mereka sedikit mendapatkan sebuah kendala. Ada faktor-faktor yang tiba-tiba datang sehingga mereka meminta bantuan langsung dari bosnya. Dan faktanya adalah mereka juga tengah mengintai truk uang yang akan beroperasi pada hari itu. Dan dikarenakan posisi Miss dekat dengan lokasi, Mike memohon bantuan kepada bosnya untuk memberikan instruksi langsung kemana arah truk uang itu pergi. Dengan begitu, Miss melakukan sesuai instruksi Mike, pergi ke titik di mana dia bisa melihat dengan jelas kemana arah truk itu pergi. Meninggalkan Doggy di dalam mobil dan menyamar menjadi pembeli gorengan untuk melihat langsung truk yang mereka incar. Namun sungguh disayang, mobil yang diparkir Miss tepat di titik lokasi penyerangan perampok lain. Yang kita sama-sama disajikan seperti di scene awal, sebuah perampokan truk depo, namun di sini lebih ke sudut pandang dari luar truk. Doggy yang menunggu ayahnya itu tiba-tiba ditodong senjata. Mike, it's my day done. Show me your fucking hands! Face down on the ground! Thank you. Miss berlari secepat mungkin melihat anaknya dalam bahaya, namun semua sudah terlambat. Tidak ada yang bisa Miss selamatkan, termasuk dirinya sendiri. Tiga minggu pasca terjadinya tragedi pilu, Miss terkapar tak berdaya koma di ranjang rumah sakit. Try not to move too quickly. 6 bullets removed in your blood. Ketika ia sadar, ia langsung teringat dengan nasib anaknya. Dan meskipun dia masih berhasil bertahan, namun sayang anaknya telah tewas meninggal dunia. Menjadi sebuah kedukaan mendalam bagi seorang ayah. Sang mantan istri menyalahkan Miss, semua ini karena ulahnya. Semua ini karena dunia yang digelutinya. Sang mantan istri bercerita bagaimana Doggy mengagumi ayahnya itu. Namun nyatanya, sang mantan istri mengatakan bahwa Doggy telah mengagumi orang yang salah. You are.
My condolences for you. Before you ask, we have no leads on this thing. Singkat cerita, di sana Miss menemui seorang petinggi FBI. Di sana Miss menginginkan sebuah daftar nama semua sindikat kriminal di seluruh kota ini. Sudah bisa dibayangkan bukan betapa besarnya mafia yang bernama Miss ini? Hingga membuat FBI respect terhadapnya. Di sana Miss mendapatkan sebuah bantuan dari petinggi FBI itu. Dengan benefit, FBI bisa membasmi para penjahat yang selama ini tidak bisa mereka tangkap. Dan kelompok Miss boleh melakukan apapun jika salah satu dari daftar itu adalah pembunuh anaknya. Singkat cerita, di sana ketiga perwira Miss yaitu Mike, Mogi, dan juga Brendan merasa sangat bersalah dan takut untuk bertemu dengan bos mereka. Di sana Mike menenangkan, ini semua memang murni kecelakaan. Mereka semua bersalah dan harus bertanggung jawab. Di sana Miss mau tidak mau dia juga harus menerima bahwa semua ini tidak sepenuhnya kesalahan dari anak buahnya. Di sana Miss hanya berpesan bahwa ini akan menjadi pencarian besar-besaran dari geng ini. Nama-nama sudah digantongi oleh mereka. Pemburuan pun dimulai. Nama-nama yang ada di daftar yang diberikan kepala FBI itu semua diburu oleh Miss. Tidak pandang bulu, siapapun kriminal yang diincar, jika mereka tidak bisa memberikan jawaban, maka kelompok kriminal itu akan dibantai. No, it's not. But what I'm hearing is... I hear the train a-comin', and I ain't seen the sunshine. I'm stuck in Folsom Prison, but that train keeps and I'm going. When I was just a baby, Make a sound and you're dead. always be a... Hingga mereka menangkap satu kriminal lain, dia disiksa dan dibekap. Tidak hanya itu, kelompok Miss menggunakan metode saudara untuk membuat target semakin tertekan. Back up. Brothers. Dan pada akhirnya mereka menemukan satu nama lagi di luar daftar, yaitu Gacy bersaudara. Mike di sana sebenarnya sudah stres dengan pembantaian gila-gilaan ini. Jika ini diteruskan, mereka akan diburu polisi sebelum menemukan pembunuh anak dari bosnya. Mereka datang ke tempat Gacy bersaudara, dan ternyata mereka hanyalah perampok kacangan dan pemelihara PH bokep. How much? So, what do you think? And they have done trucks. Bam. Looks like there's 2.5 mil. Mereka jauh dari incaran Miss, dan dengan dinginnya Miss menembak semua orang-orang yang ada di sana kecuali perempuan-perempuan yang mereka manfaatkan. Let him go. Mike di sana berusaha menyadarkan kembali bosnya yang tengah kalap. Jika ini diteruskan, posisi mereka akan semakin berbahaya. Mike menyarankan untuk bosnya melakukan sebuah pendekatan yang berbeda. Siapa tahu tragedi itu ada orang dalam yang juga bersekongkol. Miss harus bisa memanfaatkan ide itu. Dengan begitu Miss sadar, dia kali ini tidak akan melibatkan semua anak buahnya. Dia akan mencari sendiri siapa yang membunuh anaknya itu. Ide untuk masuk ke sarang depo bukanlah ide yang buruk. Miss akan pergi untuk beberapa waktu, dan Mike sementara akan mengambil alih perputaran roda mafia ini. Di hari itu Miss bertemu dengan Christy, seorang informan handal yang Miss kenal. Di sana Christy memberikan sebuah identitas baru kepada Miss, dan disinilah awal tercipta manusia yang bernama Patrick Hill. Lengkap dengan backgroundnya, silsilah keluarga, pendidikan, prestasi, hingga latar belakang pekerjaan terakhir yang Patrick Hill lakukan. Dan kini Miss sang bos mafia lenyap dimakan bumi, berganti menjadi Patrick Hill, manusia paling brutal dan menakutkan di muka bumi. Lalu scene diulang di mana Hill mulai melakukan aksinya, mencari tahu data-data semua pegawai Vertigo, mencari kartu-kartu nama untuk semua diserahkan ke Christy guna membongkar profil-profil dari mereka. Dan untuk memompa semangat balas dendam agar tetap membara, Hill sering mengulang-ulang rekaman CCTV di mana anak kesayangannya itu ditembaki hingga mati. Sekarang kita sudah tahu siapakah Patrick Hill ini sebenarnya. Sekarang kita akan beralih ke plot mundur berikutnya, yaitu binatang jahat, sebuah point of view dari para kelompokan yang menembak putra dari Miss ini. Langsung saja kita diperlihatkan segerombolan bapak-bapak menganggur
ada Jen, Sam, Brad, Carlos, Super, dan sang sersan yaitu Jackson. Di sana mereka menggerutu apakah kehidupan mereka begini-begini saja. Menjadi YouTuber juga tidak mudah di negara Amerika ya, karena mereka harus mengalahkan PewDiePie. Mereka adalah sekelompok mantan prajurit yang sudah lepas tugas. Di sana Sersan Jackson memiliki sebuah rencana yang akan bisa merubah hidup mereka. Rencana Sersan adalah mereka sepakat untuk menjadi perampok ulung. That is what is left. And 2 Rolexes. I got hit over the head and lost my job for like... Did the legwork. You made the calls, dealt with the fence. That's when split. Dan karena tidak membuahkan hasil yang besar, akhirnya mereka menambah kapasitas perampokan mereka. Di sana Super memiliki sebuah ide brilian, yaitu sebuah perampokan truk depo pengangkut uang. Inilah cikal bakal pembunuhan anak dari Hill. Semuanya berkesinambungan. Di sana mereka sangat yakin ini akan berhasil dikarenakan mereka punya bantuan dari orang dalam yang akan membantu mereka dalam bertindak. Rencana dan rules sangat rapi dan profesional. Di hari perampokan mereka berhasil menyamar dan berhasil memblokade jalan. Di sana kita diperlihatkan bahwa Hill dan Doggy memang tidak sengaja memarkirkan mobil mereka di operasi Kru Jackson. Dan fakta yang kini kita ketahui bersama adalah geng Hill dan Kru Jackson sebenarnya di hari itu mengincar truk yang sama. Lalu kita diperlihatkan sudut pandang dari Kru Jackson. Seperti apa sebenarnya perampokan ini terjadi? Doggy di sana hanyalah korban yang tidak sengaja melihat mereka, yang otomatis anak ini bisa saja menjadi seorang saksi. Di sana juga sebenarnya ada perlawanan dari petugas Armed, dan dengan bengisnya Jen menembak mati mereka berdua. Dan tanpa pikir panjang, Jen juga menembak Doggy yang tidak berdaya di sana. Hill yang terpontang-panting berlari ke arah Doggy, namun sayang beberapa peluru menembus badannya hingga terkapar tak berdaya. Kru Jackson berhasil menjalankan misi. Disinilah awal mula petaka besar ini terjadi. Waktu meloncat 5 bulan pasca perampokan dari Kru Jackson. Bebarengan dengan Miss yang kembali sadar dan beringas mencari mereka hingga merubah jati dirinya menjadi Patrick Hill. Kini para Kru Jackson berencana untuk melakukan perampokan lagi. Kali ini sang sersan yang melopori secara langsung. Mereka akan merampok sesuatu yang lebih besar. Bahkan 10 kali lipat dari jumlah perampokan mereka yang lalu. Dan jika mereka berhasil, mereka bahkan hingga anak cucu mereka nanti tidak perlu bekerja lagi. Namun hasil yang besar pasti dibarengi dengan resiko yang besar pula. Kali ini mereka tidak akan mengincar truk uang lagi, melainkan tempat di mana truk itu mengangkut uangnya. Ya, mereka akan langsung menjarah kantor depo itu sendiri. Masih dengan informan yang sama dan tepat di hari Black Friday, di mana perputaran uang begitu besar di negara Amerika. Kurang lebih hingga 180 juta dolar. Mendengar uangnya sebanyak itu, mereka sampai merinding. Mereka benar-benar melakukan rules rencana dengan sangat matang. Dan kali ini kita telah sampai di segmen hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Kita sudah mulai mendekati akhir. Di kantor depo, mereka melakukan meeting besar-besaran. Mereka sadar bahwa hari ini adalah hari Black Friday, di mana hari itu jatuh setelah Thanksgiving dan secara tidak resmi menandakan dimulainya musim liburan Hari Raya Natal. Perputaran uang yang ketika masa ini sangatlah cepat dan sangat banyak. Perusahaan depo semacam mereka akan bekerja sangat ekstra untuk membedakan atau mengambil uang ke berbagai titik. Dan hari ini mereka kedatangan uang sebesar 180 juta dolar, sama persis seperti apa yang dikatakan oleh Sersan Jackson. Dan operasi perampokan depo pun dimulai. Di hari itu Bullet dan Hill menjadi satu kelompok lagi. Dan di hari itulah kita diberitahu sebuah rahasia yang besar, di mana sebenarnya orang dalam yang membantu Kru Jackson adalah Bullet itu sendiri. Di sana dia hanya menyayangkan bahwa tragedi lampau harus memakan korban jiwa anak muda yang tidak bersalah. Namun semuanya sudah terlanjur. Di hari ini Kru Jackson akan beraksi lagi dan akan merampok kantor depo secara langsung. Dengan bantuannya, Bullet berharap misi ini bisa diselesaikan dengan rapi. Di sana Bullet menawari Hill untuk berada di pihaknya, alih-alih agar rencananya bisa berjalan lancar.
Tidak hanya itu, untuk berjaga-jaga, Bullet ternyata telah membawakan tembak tanpa peluru kepada Hill, dan jadinya percuma saja jika Hill mau melawan. Di sana nampak Hill sungguh sangat menahan emosinya. Orang yang menyebabkan putranya terbunuh ternyata ada di sebelahnya. Dengan kesabaran dan ketangguhan yang dimiliki oleh Hill, Hill pun sepakat untuk masuk ke rencana Bullet. Tugasnya hanya diam dan tidak boleh melawan. Setelah membriefing Hill, tidak sulit bagi Bullet yang sebagai armet senior sangat hafal dengan setiap penjuru di lokasi ini. Dia membawa truknya ke titik di mana komunikasi operator pusat terputus-putus. Dan di sanalah dia berkomunikasi dengan kru Jack dan siap untuk masuk ke truk Bullet. Seolah-olah dia kena sabotase di tengah jalan, dan truk Bullet siap mengantar para penjara itu masuk ke kantor depo bersamanya. Di sana Hill tanpa sedikit pun memiliki rasa takut sama para kecoa-kecoa ini. 4 orang akan bertugas masuk ke kantor depo, dan sisanya akan menunggu instruksi selanjutnya. You'll see tomorrow. You, Brad, Carlos, and Jan are in the truck. Be cool, Agent. 2-4. Yeah, except for traffic. Dana, come give me a hand. Yeah, no problem. Perjalanan singkat, mereka berhasil masuk tanpa ada gangguan sedikit pun. Dan penyergapan para bandit pun telah dimulai. What the fuck is wrong with you? Grab your gun, put it on the newspaper in America. Try me. All the way. Hill di sana diikat dan disandra. Di sana tim depo membunyikan sebuah alarm yang menandakan mereka telah memanggil bantuan dan siap untuk perang. Dan meskipun tim depo tersudut, mereka lebih memilih untuk mengokang senjatanya daripada menyerah. Dan adu tembak pun tidak terelakkan. Come under heavy fire. They got long guns. They're gonna use them. Don't blow his head off. Di sana tim bandit lebih unggul dikarenakan mereka memakai sebuah kostum yang dilapisi anti peluru. Hanya beberapa bagian saja yang bisa ditembak, itu pun harus jeli karena titik itu ada di bagian leher mereka. Tim depo berhasil kalah. Di sana benar saja Brad tertembak tepat di bagian lehernya. Tim depo pun berhasil dilumpuhkan dan hampir 70% misi bisa diselesaikan. Mereka terus dikejar waktu sebelum tim polisi dan juga SWAT sampai di tempat ini. Kali ini tim Dana yang mencoba untuk melakukan perlawanan. Di sanalah Hill merasa memiliki kesempatan. Dan tanpa banyak cincong, jagoan kita akan beraksi. What the fuck is going on out there? Di sana Hill berhasil melumpuhkan satu bandit. Dan setelah menyelamatkan manajer dan Dev yang sudah hampir terkencing-kencing, Hill menyamar menjadi salah satu dari mereka. 4 is down. I repeat, 4 is down. Who's firing? Dan meletakkan handphonenya ke salah satu tas uang yang para bandit itu angkut. Kini duel tidak terelakkan. Super dan Hill akan beradu siapa yang paling kuat di antara mereka. Ya jelas siapa lagi, kalian pasti tahu jawabannya. Kini Hill bersimbah darah. Dia harus membasmi para bandit itu, sedangkan Dev di sana masih berjuang melawan rasa takutnya. Sekarang giliran Bullet yang turun tangan. Dengan background yang masih belum diketahui oleh sesama temannya, cukup mudah Bullet membunuh para tim depo yang tersisa. Di sana Hill dan para bandit tidak ada hentinya baku tembak. Dengan penjagaan yang sangat kosong, membuat Bullet dengan mudah menembak Hill saat itu juga. Begitupun juga dengan Dev yang masih tertipu dengan Bullet bahwa dia ada di pihak musuh. Come give me a hand.
Good. Let's go. Dua kali Hill terkapar tak berdaya. Kesalahan mereka adalah mereka tidak pernah menembak kepala dari Patrick Hill ini. Neraka masih memburu mereka. Mereka berhasil membawa satu truk pengangkut uang. Rute selanjutnya adalah mereka harus menuju ke terowongan bawah tanah. We'll stop any immediate intrusion. That doesn't change a thing. You stick to the plan. 5 minutes until SWAT breaches. Access tunnel underneath the basement. No, this doesn't come up on any. Di sana sang sersan sudah sekarat karena luka tembak ketika berduel dengan Hill. Sebagaimana mandat yang dia ucapkan sendiri, meskipun banyak yang tidak selamat, yang selamat terakhir wajib membawa uang itu sampai ke titik terakhir. Dan dengan rasa serakah dan tanpa keberatan sedikit pun, Jan membunuh sersan dan membiarkan arwahnya melayang dengan tenang. If there is a last man standing, But my only concern is Jan. he's a soldier. In the end. Where's the Sarge? He's not coming. Kali ini tinggal dua orang saja. Mereka sama-sama ragu dan sama-sama tidak percaya siapakah yang akan menjadi pemenang di akhir misi menegangkan ini. From here. And whoever's left. Hingga mereka sampai ke titik penghujung misi. Di sanalah Bullet kalah cepat dengan Jan. Dan What's the fucking gone? We need more bodies down here. Down there. We need more air cover on East Terminal Island. Jan pun keluar dari terowongan, berhasil mengecoh pengejaran polisi dan dia aman tanpa pengejaran sedikit pun. Singkat cerita, di kediamannya, Jan sungguh jumawa. Setelah mandi dan sikat gigi, siap untuk berfoya-foya, tiba-tiba dia mendengar sebuah nada dering handphone. Dan ketika dia melacak sumber suaranya, sungguh sangat terkejut. Itu adalah handphone Hill yang sempat dimasukkannya di kantor depo tadi. Dan tiba-tiba semacam bahwa memang Hill sungguh sengaja. Dia memiliki sejuta cara untuk tetap memiliki koneksi terhadap para bandit brengsek ini. Jan di sana masih bingung dengan siapa dia berhadapan sebelum Hill melemparkan sebuah berkas hasil otopsi anaknya yaitu Doggy. Dan di sanalah Jan baru ingat wajah yang ada di depannya itu. Deliver. Hill di sana dengan santai menembakkan peluru tepat ke titik di mana Doggy ditembak, yaitu hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Dan Jan pun tewas dengan tumpukan uangnya. His name was Dougie. Setelah membereskan misi dendamnya, di sana kita diperlihatkan sang petinggi FBI yang ada di sana. Hill dengan dingin menyuruh petinggi FBI itu menyelesaikan sisa-sisanya, dan film pun tamat. Akhir yang membuat hati kita tertawa. Hahaha. Ingatlah teman-teman, uang memang bukanlah segalanya. Jika mati, mana bisa membawa uang itu ke akhirat sana? Tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamart. Di film ini kita bisa petik pelajarannya, bahwa memang benar, kadang sifat serakah manusia itu memang bisa membuat mata menjadi buta.
Mereka rela melakukan apapun demi uang. Dan pada akhirnya, hanya karena uang mereka kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada uang itu sendiri, yaitu kehidupan. Cukup sekian dari Jam Film. Jika kalian suka dengan channel ini, bisa tekan tombol subscribe di bawah. Nyalakan gongnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam dari saya, pamit undur diri. Jangan lupa udut hari ini. Bye-bye.